Nah, kali ini gue bakal ngebuat surat terbuka untuk para mahasiswa atau sarjana pertanian ya, yang mana gue pengen nambahin referensi cara berpikir terkait masalah intinya tuh apa sebetulnya dari pertanian di negeri kita. Oke, karena gue juga ada beban moral gitu loh, ada SP di belakang nama gue, yang mana gue pernah kuliah nih ya pertanian di Unsika. Dari semester 1 sampai semester 8 gue diajarin bahwa masalah utamanya ya adalah terkait produksi. Oke, terkait produksi aja udah gitu. Terkait hal-hal yang berkaitan dengan produksi, terkait hama, terkait penyakit. Oke, terkait apalagi distribusi, terkait pasca panen. Oke, terkait apa lagi yang bisa gue sebutin? Terkait gen muda ya, yang ini nggak ada minat sama sekali di pertanian gitu. Gimana nih cara menyelesaikannya bla bla bla. Ini bukan masalah intinya ya. Ini gue coba bunderin nih. Ini adalah akibat. Oke. Ini adalah akibat dari sebetulnya sejarah yang dulu nih ya, waktu kita kenal adalah revolusi hijau ya, yang terjadi di Orde Baru. Ini gue coba ngomong cepet, semoga nangkep ya, di zaman Orde Baru gitu. Ini adalah akibat, semuanya itu adalah akibat gitu dari sebab yang dulu-dulu di masa lampau gitu, di masa yang lalu mungkin 50 tahun sebelumnya. Ini adalah akibat gitu. Akibat dari apa nih ya? Akibat kita cuek dan menerima produk-produk asing begitu saja, yang namanya itu ada modernisasi gitu. Kemudian ini mempengaruhi revolusi hijau. Oke. Revolusi hijau kan disembah-sembah tuh, ya kan? Banyak yang mengagungkan, dipuji-puji nih. Dipuji-puji karena kita swasembada pangan lah, inilah itu dan sebagainya, tapi kagak memperhatikan efek berkelanjutannya ya. Ini adalah gue tekanin lagi akibat ya dari revolusi hijau. Ini adalah awal kita dijajah secara pertanian. Gimana gue bisa ngomong begitu? Karena efeknya, oke, efeknya ke lingkungan tuh gila men. Ya, jadi kita diajarin nih ya, diajarin untuk pertanian organik. Oke, pertanian organik, pertanian terpadu. Jadi kan peralihannya tuh istilahnya lama gitu loh. Pertanian terpadu di sini. Ya elah, sebelum zaman-zaman Orde Baru gitu, pertanian kita tuh udah organik, pertanian kita tuh terpadu, dan petani kita ya, petani kita tuh mandiri, nggak perlu gitu loh ngandelin produk-produk dari luar gitu, yang mana produk semua masuk nih ya, produk asing di sini gue bilang. Produk asing masuk tuh dengan kata modernisasi pertanian, ayo gitu. Akhirnya memicu revolusi hijau di zaman Orde Baru. Dan Orde Baru ini ya, di zaman Pak Harto kan istilahnya bener-bener over banget tuh, surplus makanan, karena kita dikasih makan sama baratnya. Kita beli benih unggul. Oke. Benih unggul, kemudian benih apa istilahnya, apa lagi, beli alat atau teknologi, beli produk kimia ya, yang mana ini sifatnya bisa pestisida, oke, kemudian bisa pupuk, oke. Ini semuanya adalah kimia, oke, yang mana yang kita ajarin ini jelek buat tanaman. Jadi ya, bukan masalah produksi, hama, penyakit, bla 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 gitu. Tapi masalahnya itu ada intervensi asing yang mencoba dengan kata-kata yang halus modernisasi. Padahal mereka pengen ngejual produknya gitu ke negara-negara kita. Padahal istilahnya ya, pertanian organik ini udah berjalan dan petani kita mandiri gitu. Jadi semua ini yang kita rasakan sekarang, kenapa
produksi kita stagnan, kemudian petani kita jadi candu ke produk-produk kimia karena ini efek, boy. Oke, gue tekanin lagi efek. Kemudian kenapa generasi muda kagak mau jadi petani, karena ngelihat petani ya ini mulai ditinggalkan gitu karena pekerjaan yang rendah, apalagi ngelihat bapak ibunya gitu kan, ya katakan beda lah punya tanah mah. Ini petani, buruh tani gitu ya. Ini ngelihat jelek banget gitu prospeknya, ya kan. Jadi gue tekanin lagi, ini semua adalah efek dari kita mencuek gitu terhadap lingkungan. Jadi lingkungan yang rusak ini efeknya gede banget ya. Jadi seperti itu masalah inti dari pertanian. Masalah intinya gue tekanin lagi sebagai penutup, masalahnya ada barat ya atau asing ini berjualan ya, jualan nih, mereka jualan ke negara Indo. Jadi ke negara Indo mereka ngelihat peluang bahwa teknik-teknik pertaniannya tuh masih tradisional gitu, ya kan? Tradisional nih gitu. Masih mengandalkan cara-cara yang lama. Kemudian dibujuk lah gitu, ayo beli produk kita nih gitu supaya pertanian kalian maju. Supaya maju gitu kan. Dan dibelilah semua alat ya. Di sini alat, kemudian teknologinya semua dibeli, kemudian ada benih unggul, kemudian ada pupuk, ada apalagi pestisida, yang semua ini menghancurkan tatanan tradisional. Jadi Indonesia saat itu belum siap menghadapi teknologi-teknologi baru, benih unggul ya dan sebagainya, akhirnya merusak sistem tradisional ini gitu. Jadi istilahnya gimana ya, belum siap menerima guncangan besar dari luar gitu. Makanya terjadi revolusi hijau yang ngebuat kita surplus makanan gitu, jadi singa Asia ya. Gue bilang begitu karena mereka bener-bener dari awalnya tradisional gitu, kenal teknologi dan sebagainya, pupuk, benih unggul. Ini kelihatannya awal emang maju, tapi setelah 30 tahun ya ini efeknya kelihatan gitu. Pupuk jadi mahal, produknya makin lemah dan sebagainya. Jadi kelihatan lingkungan hancur udah. Ini yang jadi masalah besar. Seperti itu ya guys ya. Thank you.